Halo guys, balik lagi bersama kami di Skipscape. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Mama. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak alur ceritanya. Bornsi adalah seorang pria tua yang pekerjaannya mencari orang hilang sesuai dengan pesanan dari klien. Klien terakhirnya adalah seorang pria yang ingin mencari abang dan kakak iparnya yang menghilang. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua dan terlibat kecelakaan. Tidak jauh dari mobil yang rusak itu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Dinding di bagian dalam rumah itu penuh dengan lukisan ceroboh anak-anak dan banyak sekali sampah. Mereka juga menemukan dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Mereka lalu memutuskan untuk menelpon klien mereka, Lucas dan istrinya Annabelle, untuk menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari abangnya, yaitu Victoria dan Lily Deseng. Mereka pun diserahkan dalam perawatan Dr. Gerald, seorang psikolog yang menilai psikologis anak-anak itu. Lucas berusaha mendekati mereka. Pertama, yaitu adalah anak sulung yang bernama Victoria. Lucas membawakan kacamata miliknya yang dipakainya dulu. Victoria lalu memanggil Lucas ayah, lalu memeluknya. Dia tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya. Tapi Lily sama sekali tidak mau mendekat dan memilih sembunyi di bawah tempat tidur. Dr. Gerald mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangatlah parah sehingga mereka memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga. Mereka memanggilnya Mama. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka karena gajinya tidak mencukupi. Annabelle hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen sempit berkamar satu. Satu lagi yang ingin mengasuh mereka adalah Jane Podosclos, yang ingin membawa mereka ke luar negeri. Dr. Gerald masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, sehingga dia membantu agar Lucas dan Annabelle tinggal di sebuah rumah yang besar sehingga memelihara kedua keponakannya itu. Dengan syarat mereka harus menerima kunjungannya setiap kali dia ingin datang memeriksa mereka. Lucas dan Annabelle juga harus merahasiakan lokasi rumah itu dari siapapun dan mereka pun setuju. Victoria bisa beradaptasi dengan rumah barunya. Tapi Lily selalu bersembunyi di balik punggungnya dan lebih sering berjalan dengan tangan dan kaki. Seperti hewan berkaki empat. Kesukaannya adalah bersembunyi di dalam kardus yang besar. Ketika makan malam, ia lebih memilih duduk di lantai, walaupun yang lainnya duduk di meja. Dia bahkan tidur di kolong tempat tidur meskipun ada tempat tidur yang besar untuknya. Dalam penelitiannya, Dr. Gerald mendengar Victoria sering menyebut nama Edith Brennan, yang ternyata adalah pasien rumah sakit jiwa yang berhasil melarikan diri dan terjun ke laut sambil membawa bayinya yang baru lahir. Di rumahnya, Annabelle sering melihat keanehan-keanehan. Lily sering tertawa seperti sedang bermain, tapi begitu dilihat, Lily pun terdiam. Lucas membujuk Annabelle yang merasa tidak nyaman agar bersabar. Pada suatu malam, Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah dan Lucas memutuskan untuk melihat-lihat sekeliling rumah. Sementara Annabelle menjaga anak-anak. Lucas melihat seekor kupu-kupu hitam yang menempel di dinding dan membuat lubang gelap. Lucas memperhatikan dari dekat dan tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkannya. Lucas pun terjatuh dari tangga dan mengalami koma. Sehingga Annabelle harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia berusaha meskipun ia tidak terbiasa dengan anak-anak. Ketika tidur, dia bermimpi melihat pintu lemari di kamar anak-anak.
seperti ada sesuatu di dalam dan mengeluarkan suara yang aneh. Dr. Gerald menemukan sebuah boneka kayu menyeramkan di kamar mereka. Ketika dia berkunjung ke rumah itu, Victoria mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama. Tapi dia tidak mengatakan siapa itu Mama. Pada saat Annabelle membuat makan malam, Lily tampaknya selalu tertawa sendiri dengan sosok yang tidak terlihat oleh Annabelle. Sesudah mengantarkan anak-anak ke kamar, Annabelle masuk ke kamarnya sendiri dan tidur. Mendadak pintu lemari di kamar anak-anak terbuka dan Lily pun terbangun. Ia membangunkan Victoria dan mengatakan kalau Mama datang. Dari saluran udara di kamarnya, Annabelle mendengarkan senandung yang aneh, sehingga memutuskan untuk mengecek kamar mereka. Dia menemukan Victoria dan Lily sedang bermain dengan hebohnya di kamar. Annabelle melihat pintu lemari setengah terbuka dan mendekatinya, tapi Victoria melarangnya. Sehingga Annabelle memutuskan untuk menutup saja lemari itu dan tidak memeriksa isinya, lalu menyuruh mereka untuk tidur. Annabelle selalu menceritakan hal itu kepada Dr. Gerald dan mengatakan kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak itu. Dia yakin itu seorang wanita dan dia bersenandung. Tapi Dr. Gerald menyatakan kalau kemungkinan besar Victoria lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda yang memposisikan dirinya sebagai Mama. Dr. Gerald lalu menemui petugas catatan sipil setempat untuk mencari tahu lebih jauh tentang Edith Brennan ini. Dia mendapatkan kotak yang berisikan dokumen dan benda peninggalan Edith. Sementara di rumah, Annabelle semakin sering dihantui dan mulai merasa ketakutan karena Lucas belum juga sadar dari komanya. Di rumah sakit terjadi hal yang aneh. Lucas yang koma mendapatkan penglihatan arwah dari Jeffrey, abangnya, yang menyuruhnya menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lucas tersadar dari komanya. Annabelle dan anak-anak mengunjungi rumah sakit. Victoria bisa berinteraksi dengan baik, sementara Lily memilih sembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupunya yang bertebaran. Suatu hari, Annabelle memergoki Victoria sedang menangis sendirian di kamar mandi. Annabelle bertanya ada apa, tapi Victoria hanya mengatakan kalau dia tidak ingin Annabelle terluka. Dia berniat mengelus kepalanya, tapi Victoria menepisnya dan melarangnya melakukan itu karena Mama sudah merasa cemburu. Victoria lalu meninggalkan Annabelle yang kebingungan. Keesokan harinya, Jean mengunjungi rumah mereka karena Annabelle lupa kalau hari itu adalah hari kunjungannya. Tapi Annabelle berdebat dengannya dan ia diusir dari rumah. Jean menelpon dinas sosial dan melaporkan kalau keponakannya sedang disiksa dan dia akan mencari bukti. Ini adalah untuk merebut hak asuh dari Lucas. Di hari yang lain, dilakukanlah terapi Victoria dengan Dr. Gerald. Ia menanyai lebih jauh tentang sosok Mama ini, tentang pondok di tepi danau di mana dia tinggal. Apakah dia mengikuti mereka ke rumah yang baru? Victoria menjerit, lalu Dr. Gerald melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabelle yang kebingungan. Tapi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh ke rumah sakit jiwa tempat terakhir Edith Brennan dirawat. Di rumahnya, Annabelle mengalami penglihatan. Dia berada di tubuh seorang wanita dan merebut bayi dari tangan seorang biarawati lalu melarikan diri. Ia pun terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabelle tersadar begitu dia tercebur ke air dan melihat Victoria berdiri di pintu kamarnya sambil memandang ke bawah ranjang. Annabelle menanyakan ada apa di bawah, tapi Victoria tidak mau menjawabnya. Ada sosok mengerikan yang menggelayut di bawah ranjangnya dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya.
Annabel menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Malam itu, Mama datang dan mengajak Lily pergi. Lily mengajak Victoria, tapi ia memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara Dr. Gerald sudah sampai di Clifton Forge malam itu dan harus berhadapan langsung dengan arwah Edith yang gila dan akhirnya tewas di rumah itu. Annabel pun bangun pagi harinya tanpa menyadari ada memar besar di tengkuknya. Dia mengecek ke kamar anak-anak dan menyadari kalau Lily menghilang. Dia melihat Lily tidur di halaman dalam keadaan kedinginan. Dia membawanya ke dalam rumah dan berusaha memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk, tapi Annabel tetap memaksa. Sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabel pun senang karena ia akhirnya mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Hari itu juga Annabel memaku jendela di kamar anak-anak agar mereka tidak bisa keluar dari jendela. Hari itu Annabel melihat bayangan gelap di kamar anak-anak. Awalnya dia mengira itu Lily. Akhirnya dia menyadari kalau Victoria dan Lily berada di dapur, menunggunya untuk sarapan. Dia pun menyelidiki ke dalam lemari tapi tidak ditemukan apa-apa. Victoria datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari Mama. Annabel menanyakan tentang Mama ini pada Victoria, tapi dia juga tidak mau bicara. Ia pun menghubungi ponsel dari Dr. Gerald, tapi selalu terhubung ke voicemail. Tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Gerald yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu dan menemukan foto Edith Brennan di dalam. Dia pun memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Dr. Gerald. Ketika sekretarisnya lengah, Annabel mencuri box berisi semua file Victoria dan Lily. Di rumah dia membongkar box itu dan menemukan makalah dari Dr. Gerald yang berisikan tentang pengalaman mereka berempat. Dia juga mendengar rekaman terapi Victoria yang menyatakan kalau Edith terjun ke danau dan tewas. Tapi bayinya selamat karena tersangkut akar pohon. Annabel menangis karena merasa sedih. Victoria dan Lily mendatanginya. Victoria bahkan memeluk sambil mengucapkan selamat malam. Lily yang protes dan mengatakan jangan. Malam itu Victoria terbangun dan melihat pintu lemari pakaian terbuka lebar. Mama tidak ada di dalam. Ia keluar dari kamar diikuti oleh Lily. Dia melihat Annabel masih duduk memeriksa berkas. Mereka juga melihat arwah Mama yang marah dan mengejar mereka. Mereka berusaha lari dan disusul oleh Mama. Annabel pun terjatuh dan Mama hampir membunuhnya. Victoria pun mengalihkan perhatian dari Mama dari Annabel yang pingsan. Pada waktu itu, Jean masuk ke rumah itu diam-diam, berniat untuk mencari bukti yang bisa digunakan untuk menghancurkan Lucas. Tapi malangnya dia malah harus berhadapan langsung dengan Mama yang sedang marah. Victoria pun menyusulnya ke bawah dan menemukan bibi Jean yang berwajah Mama. Dan ia pun menjerit. Annabel tersadar dari pingsan lalu mencari Victoria dan Lily yang menghilang. Mereka tidak ada di rumah, tapi Annabel tahu kemana Mama akan membawa anak-anak itu. Dia langsung menuju Clifton Forge sambil membawa sisa tulang belulang dari Edith. Dia berpapasan dengan Lucas yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dari rumah sakit, Lucas yang sudah sembuh langsung menuju Clifton Forge. Sesuai penglihatan yang dialaminya tentang abangnya di hari dia sadar dari koma. Di rumah itu mereka menemukan mayat Jean lalu menyadari kalau anak-anak ada di atas tebing tempat Edith dulu bunuh diri. Edith berniat membawa mereka ke dasar danau. Lily datang pertama kali ke arah Mama tapi ditahan oleh Lucas. Edith yang marah sudah siap untuk membunuh Lucas. Ketika Victoria menunjukkan tulang belulang anaknya yang tersimpan di dalam kardus, Edith mengambilnya dari tangan Annabel lalu bersenandung sambil memeluknya.
Tapi dia tersadar ketika Lily memanggilnya dan mencampakkan tulang belulang itu ke danau sambil kembali mengejar Victoria dan Lily. Dia melukai Lukas dan Annabel. Lukas pun pingsan, tapi Annabel tidak mau menyerah dan membujuk agar Victoria tetap tinggal. Dia tidak menyerah meskipun Edith berulang kali menahan kepalanya. Akhirnya Edith menyerah dan meninggalkan Victoria. Lily pun diselubungi sulur-sulur dan mereka pun berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Annabel memeluk Victoria dan Lukas pun siuman. Dan film pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton film ini dan klik video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.